Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Askariza Musyafa dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai melacak ketersambungan sanad tata cara wudhu, mandi, dan tayamum serta istinja perspektif kutubus sita. Yang pertama, definisi wudhu. Secara etimologi, wudhu berarti kebaikan dan kebersihan. Adapun maksud dari maknanya dalam pengertian fikih ialah menggunakan air pada anggota-anggota tubuh tertentu seperti wajah, tangan, dan seterusnya dengan cara yang tertentu pula. Adapun hukum wudhu, menurut Imam Mazhab Maliki mengatakan boleh menyentuh mushaf baik sebagiannya atau seluruhnya dengan tanpa wudhu, tetapi dengan beberapa syarat. Syarat pertama, hendaknya mushaf tersebut ditulis dengan selain bahasa Arab. Dan menurut Mazhab Hambali mengatakan disyaratkan bagi orang yang hendak membawa atau memegang mushaf tanpa wudhu, hendaknya mushaf tersebut dihalangi sesuatu yang terpisah. Menurut Imam Mazhab Hanafi mengatakan ada sejumlah syarat untuk bolehnya menyentuh mushaf semuanya atau sebagiannya atau menuliskannya, yaitu pertama, dalam keadaan darurat seperti kalau takut mushafnya tenggelam atau terbakar di sini, boleh memegang mushaf untuk menyelamatkannya. Kedua, hendaknya mushaf tertutupi dengan sesuatu yang terpisah seperti berada di dalam kantong plastik atau daun atau terbungkus kain atau semacamnya. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh memegang atau membawa sebagian mushaf maupun semuanya dengan beberapa syarat. Pertama, membawanya sebagai jimat. Kedua, tertulis pada uang dirham ataupun Mesir. Ketiga, sebagian Al-Quran tertulis pada kitab-kitab ilmu sebagai dalil tidak ada bedanya baik yang tertulis itu sedikit atau banyak. Syarat-syarat wudhu, airnya harus mutlak dan suci dan tidak dipergunakan untuk menghilangkan kotoran atau hadas. Adapun fardu-fardu wudhu, yakni yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh dua tangan, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh dua kaki, yang keenam tertib, dan yang ketujuh mualat. Adapun perkara-perkara yang membatalkan wudhu, sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul atau dubur, apapun wujudnya, baik yang lazim seperti air seni, tinja, mazi, wazi, haid, dan bayi, atau tidak lazim seperti darah, batu, cacing, atau yang lainnya. Namun yang perlu dicatat, semua ini harus keluar melalui jalan yang semestinya atau dari manapun lubang tubuh jika memang jalan yang semestinya tersebut sudah tidak dan alternatif pengganti berada di sekitar bawah pusar. Adapun dari bab mandi, dari definisi mandi adalah aktivitas membasahi seluruh tubuh dengan air. Beberapa hal yang mewajibkan mandi. Yang pertama, keluarnya sperma karena rangsangan syahwat. Yang kedua, bertemunya dua kelamin. Yang ketiga, berhentinya haid dan nifas. Dan yang keempat, meninggal dunia. Dan yang terakhir, orang kafir yang memeluk agama Islam. Adapun rukun-rukun mandi, yang pertama, niat merupakan pembeda antara ibadah dan tradisi. Yang kedua, membasuh seluruh anggota tubuh. Dan adapun sunah-sunah mandi, yakni yang pertama membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali, yang kedua membasuh kemaluan, yang ketiga berwudu dengan sempurna, yang keempat menyiramkan air di atas kepala sebanyak 3 kali, yang kelima menyiram air ke seluruh tubuh dengan mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan. Adapun tayamum, macam-macam tayamum, ada dua, tayamum fardu dan tayamum yang dianjurkan. Syarat-syarat tayamum, yang pertama masuk waktu, yang kedua niat, yang ketiga beragama Islam, yang keempat melakukan pencarian terlebih dahulu, yang kelima tidak dalam keadaan haid atau nifas, yang keenam adanya alasan untuk bertayamum. Adapun sebab-sebab bertayamum, ada beberapa sebab yang membuat seseorang disyariatkan untuk bertayamum. Yang pertama, ketiadaan air dan benar-benar tidak mendapatkannya atau mendapatkannya hanya sedikit dan tidak cukup untuk bertaharah. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menggunakan air atau tidak dibolehkan atau juga diperlukan untuk kebutuhan lain yang darurat. Istinja. Beberapa etika dan tata krama. Di sini saya akan menjelaskan beberapa etika dan tata krama. Yang pertama, tidak diperkenankan membawa benda apapun yang bertuliskan lafal Allah Subhanahu wa taala kecuali jika dikhawatirkan akan hilang atau karena tidak adanya tempat penitipan barang. Hal ini berdasarkan pada hadis yang bersumber dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah.
Setiap kali hendak masuk ke dalam toilet, beliau melepaskannya terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Dan yang kedua, menjauh dan memasang tabir sehingga tidak terlihat oleh orang lain, terutama saat buang air besar. Hal ini bertujuan agar suaranya yang keluar darinya tidak terdengar atau baunya tidak tercium oleh orang lain. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadis yang bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami berpergian bersama Rasulullah SAW. Beliau tidak buang air besar kecuali jika sudah berada di tempat yang sunyi dan jauh dari penglihatan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang ketiga, membaca basmalah dan isti'adzah dengan suara keras ketika hendak masuk ke dalam jamban dan ketika hendak mengangkat pakaiannya. Jika berada di tanah lapang, sebagai dasar atas hal ini adalah hadis yang berasal dari Anas radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak memasuki jamban, beliau membaca, dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Abu Daud. Itu adalah beberapa etika dan tata krama ketika beristinja. Definisi istinja menurut bahasa ialah terlepas atau selamat, dan menurut syariat bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil. Dan secara etimologi ialah menghilangkan sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur dengan menggunakan air suci lagi mensucikan, atau batu atau benda-benda lain yang memiliki fungsi sama dengan air dan sejenisnya. Mungkin sekian dari saya, kelompok 9, untuk mempresentasikan bab tata cara wudhu, tayamum, mandi, dan istinja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.